tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulul ashbah fi hadithi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Alhamdulillah, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tentang biografi pengarang pun itu boleh dibaca sendiri. Imam As-Suyuti sangat terkenal sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah, dan buku-bukunya juga menjadi bacaan di pondok-pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, wa ba'du. Faqad kathura as-su'alu an ma'na al-hadith. An ma'na al-hadith alladhi ishtahara ala al-sinati man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa rubbama puhima minhu ma'nan la sihhata lahu wa rubbama nusiba ila qaumin akabir faraqamtu fi hadhihi al-qarasah ma yubayyin al-hal wa yuzilu al-ishkal. Wa fihi maqalan. Al-maqalul awal inna hadal hadis laisa bisahih. Artinya telah banyak pertanyaan tentang makna hadis yang sering diucapkannya, yaitu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Terkadang hadis itu dipahami dengan makna yang tidak benar, dan terkadang juga dinisbatkan kepada golongan pembesar para aulia, bukan perkataan Nabi. Maka aku telah tulis di lembaran ini sesuatu yang menjelaskan hal itu dan menghilangkan keraguan, kerancuan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah perkataan pendapat tentang inna hadzal hadis laisa bisahih, mengatakan bahwa ini bukan hadis, artinya hadis ini tidak sahih. Wa qad su'ila anhu an-Nawawi fi fatawihi faqala innahu laisa bisabit. Imam Nawawi ditanya, dalam fatwanya beliau menjawab sesungguhnya hadis ini tidak sabit. Waqala Ibn Taimiyah, Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini maudhu'. Waqala al-Imam Az-Zarkashi fil ahaditsil mushtaharah dzakara Ibn Sam'ani innahu min kalami Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Imam Az-Zarkashi berkata, dia punya kitab tentang hadis-hadis yang masyhur. Di situ disebutkan pendapat Ibnu As-Sam'ani mengatakan bahwa hadis ini adalah kalam Al-Imam Yahya ibn Mu'az. Al-maqalul tsani, pendapat yang pertama fi makna, dalam makna hadis. Qala An-Nawawi fi fatawih,
Imam Nawawi dalam fatwanya, maknahu man 'arafa nafsah bid-dha'fi wal iftiqari ila Allah wal ubudiyyah lahu 'arafa rabbahu bil quwwati wal qahr wal rububiyyah wal kamal mutlaq. Wasifatil ulya. Imam Nawawi dalam fatwanya mengatakan bahwa makna man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya dengan sifat lemah, memerlukan kepada Allah dan sifat-sifat kehambaan kepadanya, maka dia telah mengenal Tuhannya dengan sifat maha kuat, maha memaksa, sifat rububiyah, kesempurnaan mutlak dan segala sifat yang maha luhur. Wa qala Syekh Tajuddin Ibn Athaillah fi Lataifil Minan. Ini Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Lataiful Minan. Sami'tu Syekhana Abul Abbas Al-Mursi yaqulu fi hadzal hadis ta'wilan. Beliau menukil dari gurunya yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi bahwa hadis ini ada dua takwilannya. Ahaduhuma man anna man 'arafa nafsah bi dzulliha wa ajziha wa faqriha 'arafa Allah bi 'izzihi wa qudratihi wa ghinah fatakunu ma'rifatun nafsi awalan summa ma'rifatullahi min ba'd. Yang pertama bahwasanya barang siapa yang mengenal Allah, mengenal dirinya dengan sifat hina, lemah dan keperluannya kepada Allah, maka dia telah mengenal Tuhannya dengan sifat kuat, kuasa dan maha kaya. Maka pertama mengenal diri itu pertama, kemudian baru mengenal Allah. Yang kedua, anna man 'arafa nafsah bidzulliha, anna man 'arafa nafsahu faqad dalla dzalika minhu ala annahu 'arafa Allah min qabl. Ini sebaliknya. Bahwasanya orang yang telah mengenal dirinya, maka demikian itu menunjukkan bahwa dia telah mengenal Allah sebelumnya. Al awal halus salikin wa tsani halul majzubi. Beliau punya dua makna. Karena orang majzub adalah orang yang Allah anugerahkan dia punya injizab ilallah, punya ketertarikan, kerinduan, ingat, terus rindu, ingat, takut kepada Allah, ya, tanpa karena dia memahami hakikat atau tanpa dia mempunyai ilmu syariat atau tanpa dia karena ibadah yang banyak sehingga Allah balas, dia takut dan kenal kepada Allah. Tapi Allah beri, ya, seperti Allah memberi bakat kepada seseorang. Orang punya bakat membuat ukiran-ukiran kayu jati misalnya, ya, itu bakat tumbuh, ya, dari Allah, ya. Sehingga ketika dia melihat contoh dia bisa bikin. Kalau orang minta diajarin dia nggak bisa. Nah, ada orang yang sampai kepada bakat itu setelah dia kursus, setelah dia mencoba, berusaha, lalu bisa. Maka di dalam tasawuf, orang yang pertama tadi majdub, ya. Orang yang kedua adalah salik. Apabila seorang yang salik, yang tidak punya bakat, tetapi dia kursus, muncul bakat itu, ya, maka disebut salik summa majdub. Nah,
Ada orang yang tidak melalui proses itu. Dia tahu saja, bisa saja ukiran itu. Ya. Tapi kemudian dia kursus. Nah, maka majdzub salik. Gitu. Ini tidak cerita tentang majdzub yang majnun ya, tidak. Bukan. Karena jazbah itu adalah maknanya dekat kepada Allah. Ya. Jazbah itu maknanya dekat kepada Allah, dan tasawuf itu adalah madrasatuz jazbah al-ilahiyah. Dan metode yang paling cepat untuk dekat kepada Allah jazbah, yaitu suhbah. Maka bagi orang murid, jadi ada yang salik, ada yang majdzub. Kalau kita memahami perkara ini, saya ingin berhenti di sini ya. Memahami perkara ini, kita sering berjumpa seorang orang soleh dalam konteks tasawuf ya. Dia diikuti oleh orang, dan orang yang mengikutinya betul-betul takut kepada Allah dan melaksanakan syariah dengan baik. Ya. Dan betul-betul dia membawa orang kepada Allah. Kalau kita lihat ngajinya nggak ada gitu. Yang nggak ada ini bukan nggak ada banget gitu. Tidak cukup untuk duduk di sebagai mursyid misalnya. Tapi dia dapat membawa orang kepada Allah. Ya. Dan memang dia soleh. Ya, maka itu namanya majdzub. Kalau untuk dia berdiri sebagai mursyid, dia mesti berguru juga gitu istilahnya. Sederhananya begini, seorang yang punya bakat mengukir, dia tidak bisa ngajarin orang untuk bisa tidak mampu, tidak bisa mengajarkan orang agar orang itu bisa mengukir seperti dia. Kecuali dia pernah mengikuti teorinya sedikit-sedikit, maka dia mungkin akan menyampaikan teori itu. Gitu. Kita bukan sering, ya ada mendengar si fulan pimpinan tarikat misalnya, muridnya banyak dan seterusnya. Lalu ditanya gurunya, nggak ada. Gitu. Ya. Katakanlah kalau kursus itu nggak ada nggak ada ijazahnya lah, katakan gitu. Ya, nah itu majdzub. Namun mesti kalau dia mau ke ranah irsyad, membimbing, punya murid dan diikuti murid, dia mesti berguru. Jika tidak, maka mudda'i. Ya. Mudda'i kadzib. Gitu. Jika sama sekali tidak ada guru hidup yang dia mengikutinya, maka mudda'i kadzib. Tidak bisa diterima seorang majdzub menjadi mursyid. Namun yang banyak adalah para mursyidin itu memang orang yang berasal dari majdzub kemudian salik begitu. Maka kisah-kisah seorang mursyid itu begitu dia masuk ke sebuah tarekat tertentu, tidak lama kemudian gurunya mengangkatnya dia menjadi khalifah. Itu artinya dia majdzub. Nah, sementara mungkin ada orang yang belasan tahun, puluhan tahun telah mengikuti gurunya, ya, dan tidak diangkat sebagai khalifah, atau baru kemudian setelah orang itu, dan itu banyak sekali. Itu maknanya majdzub. Ya.
Nah, takwil yang pertama oleh Al-Imam Abul Abbas bahwa anna man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maknanya faqad dalla zalika minhu ala annahu arafa rabbah. Ya. Orang yang mengenal diri menunjukkan bahwa dia sebelumnya sudah mengenal Allah. Itu majdzub namanya. Majdzub baru kemudian ditarbiyah. Gitu. Kan kalau orang majdzub itu ditanya bagaimana caranya untuk kita mengenal Allah ya? Enggak tahu. Ya Allah kan pencipta. Masa kita enggak takut? Takutlah. Nah, sudah. Ya. Karena tidak dapat mengenal diri. Begitu. Tidak bisa menjelaskan. Nah, kecuali dia membaca Al-Quran, membaca hadis, lalu maknanya baik secara ilman, secara sulukan, perilaku, secara zauqan, baru dia boleh menjelaskan. Nah, sedangkan orang yang duduk sebagai mursyid, ya, syarat terakhirnya adalah dia fasih, yang bisa menjelaskan tajribah ruhiyah, pengalaman kerohaniannya. Begitu. Setelah dia suluk dan kemudian jazbah, ya, artinya dekat kepada Allah, nah, dia boleh menjelaskan. Wa qala Abu Talib al-Makki fi Qutil Qulub ma'nahu idza arafta sifati nafsik fi muamalatil khalqi wa annaka takrahul i'tirad 'alaika fi af'alik wa yu'aqab 'alaika ma tasna'uhu arafta minha sifati khaliqika wa annahu yakrahu dhalik farda bi qada'ihi wa 'amilhu bima tuhibbu an tu'amala bihi. Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub, makna ungkapan itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah adalah jika engkau mengenal sifat-sifat dirimu ketika berinteraksi sesama orang, sesama makhluk, sedangkan engkau tidak suka diprotes perbuatanmu dan dianggap buruk apa yang engkau lakukan, niscaya engkau juga akan mengenal sifat-sifat penciptamu dan dia juga tidak suka yang demikian itu. Maka ridholah kepada segala ketentuannya dan perlakukanlah Allah sebagaimana engkau suka untuk diperlakukan. Saya ingat perkataan ini dengan hikam Al-Imam Al-Haddad. Ya, beliau berkata begini, ma tarakal kamala syai'an, katanya, man aqama nafsahu min rabbih kama aqama abdahu min nafsih, katanya gitu. Orang sangat sempurna jika memposisikan diri kepada Tuhannya Allah seperti dia punya hamba sahaya memposisikan diri sebagai hamba kepadanya. Ya. Di zaman hamba sahaya itu kan hamba tidak punya keinginan kan. Dia kita datangkan untuk memenuhi keinginan tuannya. Segala keinginan seorang hamba itu adalah untuk memenuhi keinginan hambanya. Jika dia mengerti bahwa budak itu, ya, budak itu kepada tuannya, maka berarti dia mengerti dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Talib Al-Makki memahami man arafa nafsah faqad arafa rabbah seperti itu. Wa qala Syekh Izzuddin, ini Izzuddin Al-Maqdisi, yang berbicara tasawuf itu sebetulnya Izzuddin Al-Maqdisi, ya. Izzuddin bin Abdussalam Al-Maqdisi. Karena ada yang menulis bukan Izzuddin Al-Maqdisi tetapi Izzuddin bin Abdussalam
Satu lagi itu Izzuddin bin Abdussalam apa? An-Nabulsi. An-Nabulsi ya. Itu. Ternyata yang benar Al-Maqdisi yang bicara tasawuf. Karena ada buku yang ditulis tentang Halal Rumus, ya, Halul Rumus. Dicetak ada dengan nama An-Nabulsi, ada dengan nama Al-Maqdisi. An-Nabulsi ini sebetulnya yang faqih mazhab Hanafi. Kalau Al-Maqdisi ini mazhabnya Syafi'i. Dan dia yang menulis Halul Rumus. Ya. Memang rancu ada pertemuan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kepada Abdussalam ini adalah memang kepada An-Nabulsi, tetapi tokoh sufi tetap Abdussalam bin Izzuddin Al-Maqdisi. Ya. Saya menemukan manuskrip, ya, manuskrip itu sudah diteliti dan sudah ditulis, ya, kitab Halul Rumus. Manuskripnya dari keraton Cirebon, ya, dari keraton Cirebon ditemukan manuskrip itu. Namun di situ bukan Izzuddin ini, walau Izzuddin itu bukan. Dia menisbatkan kitab Halul Rumus itu kepada Al-Imam Ibn Arabi. Namun beberapa peneliti telah meneliti gaya bahasanya itu bukan gaya bahasa Imam Ibn Arabi, tetapi ya, telah dicocokkan dengan karya-karya tasawuf Izzuddin Al-Maqdisi, cocok dengan Imam Izzuddin Al-Maqdisi. Adapun ya, Imam Izzuddin bin Abdussalam An-Nabulsi, dia tidak punya kitab tasawuf, dia hanya fuqaha, tetapi telah menfatwakan lurus, kata artinya lurus itu tidak miring ya, kepada Al-Imam Ibn Arabi ya, karena di zaman dia Imam Ibn Arabi penuh dengan kritik ya, semua ulama sudah memberikan komentarnya, tinggal tokoh Imam Izzuddin bin Abdussalam, dan beliau menfatwakan seorang muslim ahlul khair dan lahul hal ma Allah, dia punya orang yang punya hubungan kepada Allah dengan baik, itu saja. Taib. Qad zahara li min sirri hadzal hadis ma yajibu kashfuhu. Ya. Ini Imam Izzuddin, telah nampak kepadaku ya, min sirri hadzal hadis, artinya apa? Rahasia, katakanlah ya. Di balik makna hadis ini ya, ma yajibu kashfuhu, yang perlu, yang mesti diungkap, wa yustahsan wasfuh ya, dan digambarkan dengan baik, yaitu apa? Annallaha wada'a hadzal ruha ar-ruhaniyata fi hadhil jussatil jusmaniyati latifatan lahutiyatan muda'atan fi kasifatin nasutiyatin dalatan ala wahdaniyatihi wa rabbaniyah. Ya. Ini ya, penting sekali pendapat Imam Izzuddin. Beliau mengatakan bahwa ada makna hadis ya, rahasia hadis, artinya sir itu makna hadis, rahasia hadis. Ya, yang mesti diungkap dan ya, digambarkan dengan baik, yaitu bahwa Allah meletakkan ruhaniyah ini ke dalam tubuh jasmani ya, yang secara halus dan bersifat ketuhanan. Artinya Allah telah letakkan di roh rohani ini ya, di mana diletakkannya? Di jusmaniyah, di tubuh jasmani. Ruh ini sebagai sesuatu yang latifah, halus.
yang lembut, yang halus. Lahutiyah, ya, bersifat lahut, ketuhanan. Mudah, ya, yang diletakkan di situ. Fi kasifatin nasutiyah, diletakkan di apa? Di kasifah, di ketebalan, ya, artinya tubuh kasar, kasifah itu yang berkarakter nasut manusia. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan wahdaniyatihi, keesaannya dan robaniyah. Ya, ini analisanya betul-betul sufi. Wa wajul istidlal bidzalika min asyrati aujuh. Jadi dan ada alasan, ya, yang dijadikan sebagai argumentasinya, dalilnya, ya, itu dari 10 sisi, 10 perkara. Yang pertama, inna hadzal haikalal insani lamma kana muftaqiran ila mudabbirin wa muharrikin wa hadhihi ruh tudabbiruhu wa tuharrikuhu alimna anna hadzal alam la budda lahu min mudabbir wa muharrik. Itu yang pertama, bahwa struktur tubuh manusia ini ketika memerlukan kepada pengatur dan penggerak, dan roh itulah, ya, yang menjadi pengatur dan penggeraknya. Maka kita memahami bahwa alam ini juga mesti mempunyai pengatur dan penggerak. Yang kedua, al-wajusani lamma kana mudabbirul haikal wahidan huwa ruh. Alimna anna mudabbira hadhil alam wahid la syarika la bi tadbirihi wa taqdirihi. Ya. La jaizun an yakuna lahu syarikun fi mulkihi. Qala Allah Ta'ala law kana fiha alihah illallah la fasadata. Wa qala ta'ala law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzan labtaghaw ila zil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Wa qala ta'ala wa ma kana ma'ahu min ilahin. Ya, apa itu? Wa ma kana ma'ahu min ilahi idzan la dhahaba kullu ilah bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'din subhanallahu amma yasifun. Ini yang kedua, ya. Ketika pengatur struktur itu hanya satu, yaitu roh, maka kita memahami bahwa pengatur alam ini juga tunggal. Tidak ada yang bersekutu baginya di dalam aturan dan ketentuannya, dan tidak boleh ada sekutu pada kekuasaannya. Allah berfirman, seandainya pada keduanya, artinya langit dan bumi, ya, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Ya. Allah berfirman, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai aras, maha suci, ya, dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, ya. Luhur dan agung, tidak ada bandingnya. Dan juga Allah berfirman, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan akan membawa apa artinya makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Artinya penggeraknya tunggal di dalam diri dan di dalam alam. Yang ketiga, lamma kana hadzal jasadu la yataharraku illa bi iradatir ruh, ya, wa tahrikuha lahu wa tahrik
wa tahrikiha lahu alimna annahu muridun lima huwa kainun fi kaunih la yataharrak bi khairin aw syarrin illa bi taqdirihi wa iradatihi wa qada'ihi. Ya. Ketika jasad ini hanya bergerak dengan kehendak dan gerakan ruh, maka kita memahami bahwa dialah Allah yang maha berkehendak kepada apa yang terjadi di dalam ciptaannya, dan tidak ada yang menggerakkan kebaikan atau keburukan melainkan dengan takdir, kehendak dan ketetapannya. Dan yang keempat, lamma kana la yataharrak fil jasadi syai'un illa bi ilmi ruh wa syu'uriha bihi la yakhfa 'ala ruh min harakatil jasadi wa sakanatihi syai'un alimna annahu la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Ya. Dan yang keempat ini, ketika tidak ada sesuatu yang bergerak di dalam jasad melainkan dengan pengetahuan ruh dan perasaan ruh, jelaslah gerak-gerik jasad itu bagi ruh, maka kita mengetahui bahwa tidak ada yang terhalang oleh Allah sekecil atom pun apa yang ada di bumi dan di langit ini. Ya. Yang kelima, lama kana hada al jasadu lam yakun fihi syai'un aqraba ila ruh min syai'in bal huwa qaribun ila kulli syai'in fil jasad alimna annahu qaribun ila kulli syai' laisa syai'un aqraba ilaihi min syai' wala syai'un ab'ada anhu min syai' la bimakna qurbil masafah li'annahu munazzahun an dzalik. Nah, ketika di dalam jasad ini tidak ada sesuatu apapun yang paling dekat kepada roh, bahkan roh yang paling dekat kepada segala sesuatu yang ada di dalam jasad, maka kita memahami bahwa Allah dekat kepada segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada Allah sedikit pun, dan tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari Allah sedikit pun. Namun bukan bermakna dekat jarak, karena Allah maha suci dari yang demikian. Yang keenam, al-wajhu sadis, lama kana ruh mawjudan qabla wujudil jasad wa yakunu mawjudan ba'da adamil jasad alimna annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun qabla kauni khalqi wa yakunu mawjudan ba'da faqdi khalqi ma zala wa la yazalu wa taqaddasa aniz zawal. Ketika roh itu ada sebelum adanya jasad dan tetap ada selepas ketiadaan jasad, maka kita mengerti bahwa Allah ada sebelum ciptaannya dan senantiasa ada setelah makhluknya tiada. Dia masih ada selamanya serta maha suci dari berubah dan lenyap. Al-wajhu sabi', lama kana ruh bil jasadi la yu'rab lahu kaifiyatun alimna annahu muqaddas anil kaifiyah. Ya. Ketika roh di dalam jasad tidak diketahui cara gayanya, kaifiyahnya, maka kita mengetahui bahwa Allah pun maha suci dari kaifiyah. Al-wajhu samin, lamma kana ruhu fil jasadi la yu'lam lahu ainiyatun alimna annahu munazzah anil kaifiyah wal ainiyah fala yusab bi aina wala bi kaifa bali ruh mawjudah bi kullil jasad ma khala minha syai'un minal jasad bakadalikal haq subhanahu wa ta'ala mawjudun bi kulli makanin ma khala minhu makanun wa tanazzaha anil makani waz zaman. Ketika roh dalam jasad tidak diketahui, ya, memiliki sifat tempat ainiyah, di mana roh tempatnya tidak diketahui, kita pun memahami bahwa Allah maha suci dari sifat kaifiyah dan ainiyah tempat. Maka dia tidak disifati dengan di mana dan bagaimana. Bahkan roh itu ada pada seluruh jasad dan tidak ada sedikit pun kosong pada jasad itu dari ruh. Demikian hanya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam seluruh tempat yang tidak ada kosong tempat itu dari Allah, ya, serta dia maha suci dari tempat dan masa dan waktu. Al-wajhu samin, lamma kana ruh bil jasad la yudrak bil basar, ya, wala yumassal bis suwar
Alimna annahu la tudrikuhul absar wa la yumassilu bis-suwar wal athar wa la yushabbihu bis-sumus wal aqmar wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika roh di dalam jasad tidak dapat dilihat dengan pandangan dan tidak dapat dicontohkan dengan gambar-gambar, maka kita mengerti bahwa Allah juga tidak dapat dilihat dengan pandangan dan tidak dapat dicontohkan dengan gambar-gambar, umpama-umpama, dan tidak boleh diserupakan dengan matahari dan bulan, serta tidak ada yang seumpamanya sesuatu pun. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan yang terakhir, lama kana ruh la yuhassa wala yujassa wala yumassa alimna annahu munazzahun anil his. La yuhassa wala yujassam berarti ya. Wala yumassa alimna annahu munazzahun anil hissi wal jismi wal mas. Ketika roh itu tidak dapat diindra, tidak dapat dijisimkan, ya, tidak dapat diindra dan tidak dapat dijisimkan, tidak dapat disentuh, maka kita memahami bahwa Allah Maha Suci dari indra, ya, dari jisim dan dari sentuhan. Fahadza ma'na qauluhu man arafa nafsah arafa rabbah fatuba liman arafa wa bi dzambihi i'tarafa. Berbahagialah orang yang mengenal dan mengakui dosa-dosa. Wa fil hadis tafsirun akhar. Hadis ini mempunyai tafsir yang lain. Wa huwa annaka ta'rifu anna sifati nafsika ala dhid min sifati rabbik. Faman arafa nafsa bil ubudiyah arafa rabbah bir rububiyah. Ini tafsiran lain, ya, makna lain. Wa man arafa nafsahu bil fana arafa rabbahu bil baqa wa man arafa nafsahu bil jafa wal khata arafa rabbahu bil wafa wal ata. Wa man arafa nafsahu kama hiya arafa rabbahu kama huwa. Wa alam annahu la sabila laka ila ma'rifatin iyyaka kama iyyaka fa kaifa laka sabilun ila ma'rifati iyyahu kama iyyahu. Ya. Ini tafsiran lain, semuanya merupakan apa ya, kita boleh katakan satu prinsip, ya, pandangan rohani ruhiyah mereka kepada Allah. Ya. Apa maksudnya? Yaitu bahwa sesungguhnya engkau mengenal sifat-sifat dirimu, man arafa nafsah, itu berlawanan dari sifat-sifat Tuhanmu. Maka barang siapa yang telah mengenal dirinya dengan sifat kehambaan, maka dia telah mengenal Tuhannya dengan sifat rububiyah. Artinya seorang yang memiliki sifat ubudiyah, maka dia akan mengetahui bahwa Allah punya sifat rububiyah. Dan ini juga pemahaman ini, ubudiyah rububiyah ini bukan pemahaman pikiran, akal, ya, tetapi adalah ubudiyah pemahaman ruhiyah, maknawi, hakiki. Ya. Kalau pemahaman akal, ya kita tahu semua bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta. Tapi ya, pada praktek, ya, yang nyata kita sering lupa. Ya. Kita terkadang jadi qadariyah, terkadang jadi jabariyah. Ya. Tidak menjadi hamba ubudiyah. Kita akan jelaskan nanti bagaimana pandangan orang sufi tumbuhnya sifat ubudiyah dalam diri seseorang. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat fana, tidak ada, maka dia mengenal Tuhannya kekal. Kapan melihat kita tidak ada? Kan dibahas sudah di dalam kitab yang lain. Kapan melihat kita fana? Ya. Barang siapa yang telah mengenal dirinya bersifat jafa, ya, jauh, ya, maka artinya tidak setia lah begitu.
maka dia telah mengenal Allah dengan sifat setia, ya. Wal khata tadi salah, ya, dan berarti dia mengetahui Allah sifat ata, memberi. Jafa wal ata wal khata wafa wal ata. Dan barang siapa yang mengenal dirinya sebagaimana dirinya, maka dia telah mengenal Tuhan sebagaimana dia. Ya, kalau mengenal dirinya tidak ada, berarti Allah yang ada, gitu maksudnya. Dan ini sudah dibahas dalam kitab sebelumnya. Dan ketahuilah bahwa tidak ada jalan bagimu untuk mengenal dirimu sebagaimana hakikatnya, maka bagaimana mungkin ada jalan untuk mengenal Allah sebagaimana hakikatnya? Ya, kita mengenal diri aja nggak bisa bagaimana hakikatnya. Terus bagaimana mengenal Allah? Ada hakikatnya. Ini dari segi maknanya. Faka'annahu fi qaulihi man arafa nafsahu arafa rabbahu allaqa mustahilan ala mustahilin. Ya, li'annahu yastahilu an ta'rifa nafsaka wa kaifiyataha wa kamiyataha fa innaka idza kunta la tutiq bi an tasifa nafsaka allati hiya baina jambayk bi kaifiyatin aw wa ayniyatin wala syabahiyatin wala kaliyatin wala hiya bimar'iyatin fa kaifa yaliqu bi ubudiyatika anta sifar rububiyah bi kaifa wa ayna wa huwa muqaddas anil kaif wal ain. Ya, seolah-olah di dalam perkataan man arafa nafsa faqad arafa rabbah itu beliau ingin menjelaskan tadi tafsiran yang terakhir ini, beliau ingin menjelaskan bahwa barang siapa yang memahami dirinya maka mengenal Tuhannya. Ini seolah-olah menggantungkan mustahil kepada yang mustahil. Ya, artinya adamul idrak. Ya, orang tidak akan mampu mengenal Tuhan sebagaimana orang tidak akan mampu mengenal dirinya. Artinya orang yang tidak mampu dengan segenap pikiran dan akal, dalil nakli dan ta'amul dan observasi atau meneliti, tidak akan dapat ruh diketahui. Itulah Allah, gitu. Artinya hanya Allah lah yang memberikan pengetahuan itu. Itu maksudnya. Ya. Tidak melalui barahin wad dalail wal mabahis, ya, wal ittila' wal tidak ada jalan. Seperti tidak ada jalannya melihat mengenal ruh. Begitu juga tidak ada jalan mengenal Allah. Ya, akal saja mendapat informasi Allah kan dari wahyu. Dah dipercaya sudah, gitu. Nah, berarti itu kepada akal, dan ada kepada rohani itu pun dari Allah. Ya. Saya teringat begini, ada orang sufi menyangka bahwa ilmu dia yakin karena Allah yang memberinya kepada hatinya. Adapun analisa akal kepada tek-tek agama itu disebut zon. Seperti fuqaha beristinbat hukum-hukum Allah dan mengeluarkan ketetapan hukum haram, halal dan sebagainya, itu semuanya zon. Nah, tetapi mengenal hukum-hukum Allah secara maknawi, ya, dengan hati, itu namanya yakin. Nah, sering orang mengesampingkan, merendahkan zon dan mengedepankan, mengatakan yakin lebih benar, lebih hebat. Tidak. Itu nama kemampuan dan kekuatan akal itu zon. Adapun hati itu yakin. Kedua-duanya hukum Allah, ya, syariat Allah, hakikat Allah, kedua-duanya Allah yang berikan. Ya, ini namanya zon, ini namanya yakin. Bukan berarti zon itu tidak betul. Zon pun zon yakin. Ya. Dan yakin adalah yakin, gitu. Dan orang-orang sufi pun kalau mau mengetahui hukum syariat, ya, mesti dengan
ya, dalil yang dilakukan 4 mazhab gitu. Bukan melalui kasyaf, misalnya ingin mengetahui awal Ramadan atau awal Syawal terus dengan kasyaf. Enggak ada itu dengan ya, ru'yah seperti yang diatur dalam fikih dzon gitu. Ya. Tetapi jika melihat makhluk bahwa di belakang ini yang gaib itu adalah af'al Allah, sifat Allah, itu baru dengan qalbu itu. Tidak dengan zon, dengan penelitian atau observasi atau kajian dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Kata beliau, berarti dia telah menggantungkan sesuatu yang mustahil kepada yang mustahil. Karena sesungguhnya mustahil untuk engkau mengenal dirimu, kuantitinya, kualitinya. Maka apabila engkau tidak mampu untuk menerangkan dirimu yang ada di dalam dirimu, gayanya, tempatnya, karakternya, strukturnya, serta tidak ya ruh ini ya, serta juga pada martabat tertentu, maka bagaimana layak dengan sifat kehambaanmu ya, engkau dapat terangkan sifat ketuhanan dengan caranya, kaifiyahnya, ainiyahnya, tempatnya, sedangkan Allah maha suci dari kaifiyah dan ainiyah gitu. Wa bidzalika aqul. Lalu ini perkataan Imam Ibn Arabi. Kul liman yafhamu anni ma aqul. Qassir qawla fa dza syarhun yatul, katanya. Ya, qassir qawla wa dza fa dza syarhun yatul. Qassiril qawla yani summa sama sirrun ghamidun min dunihi duribat wallahi a'naqul puhul anta la ta'rifu iyyaka walam tadri man anta wala kaifal wusul la wala tadri sifatin rukibat fi kaharat. Ini perkataan Imam Suyuti ya. Fi kaharat fi khafayahal uqulu aina minkar ruhu fi jauhariha hal taraha pataro kaifa tajulu hadhil anfasu hal tahsuruha la wala tadri mata anka tazul aina minka al aqlu wal fahmu idza ghalaba naumu faqul li ya jahul anta aqlul khubzi la ta'rifuhu kaifa yajri minka am kaifa tabul fa idza kanat tawaya kallati baina jambaika kadza fiha dalul kaifa tadri man 'alal arsy istawa la taqul kaifa istawa kaifa nuzul kaifa tajallallahu am kaifa yura fala amri laisa za illa fudul huwa la kaifa wala aina lahu wa huwa rabbul kaifi wal kaifu yahul huwa wa huwa fawqal fawqi la fawqalah wa huwa fi kullin nawahi la yazul jalla zatan wa sifatin wa sama wa ta'ala qadruhu amma aqul. Nah, apa kata beliau? Katakanlah pada yang paham perkataanku tentangku. Ini seolah-olah dia bicara ya, sebagai Allah lah begitu ya. Ringkaskanlah perkataan karena ini penjelasannya panjang. Artinya jangan dijelaskan tentang Tuhan seperti ini seperti itu ya, semakin hilang maknanya ya. Di sana ada rahasia tersembunyi bagi selain Allah. Demi Allah orang hebat pun letih memahaminya. Artinya Allah itu sesuatu yang tidak dapat dipahami ya, ghamid, sirrun ghamid bagi selain Allah itu ya. Duribat wallahi a'naqul fuhul, duribat a'naqul fuhul ya, artinya itu satu kinayah orang hebat pun tidak mampu memahaminya, letih ya. Kamu tidak mengenal dirimu dan tidak juga antara ta'rif iyyaka, mengetahui siapa kamu serta cara untuk sampai kepadamu ya. Man anta wala kaifal wusul ya, tidak ada jalan. Wala tadri sifatin rukibat
Ya, tidak memahami sifat-sifat yang tersusun dalam dirimu yang akal pun bingung mengungkapnya. Ya. Harat fi khafayaha al-uqul. Aina min karruh, di mana letak esensi ruh pada dirimu? Ya, apakah kau melihatnya bagaimana ruh itu berkeliling? Ya. Hal taro pataro kaifa tajul. Ya. Kemudian hadhil anfas, napas-napas ini apakah kau menghitungnya? Hal tahsuruha? La, tidak, kamu tidak tahu kapan dia hilang darimu. Aina minkal aqlu, di mana letak akal? Di mana letak paham? Ya, pada dirimu ketika kamu dilanda tidur. Ya, ketika dilanda tidur di mana kamu akal dan paham kamu? Coba katakan padaku wahai bodoh, katanya. Ya, anta aklul khubzi, kamu makan roti, kamu tidak mengetahui bagaimana ia beredar pada dirimu dan kamu kencing. Ya, ketika kamu kencing, kaifa tajallallahu, dan maka yang mana? Fa idza kana tawayaka lati, maka jika yang ada dalam hatimu, dalam dirimu, ya, allati baina jambaik, yang berada di dirimu itu sama sekali sesat, artinya sama sekali tidak tahu, ya, maka bagaimana kamu mengetahui yang istawa di arsy? Artinya Allah, jangan kau katakan bagaimana istawa dan bagaimana dia turun. Ya. Kaifa tajalla, bagaimana Allah tajalli atau bagaimana dilihat? Sumpah demi hidupku itu hanyalah tiada berguna. Artinya pertanyaan itu tidak berguna. Dia tiada bagaimana dan tiada juga di mana. Dia Tuhan bagaimana dan bagaimana itu akan lenyap. Dia di atas segala atas yang tiada lagi atas baginya. Dia senantiasa berada dalam semua sisi. Maha agung zat, sifat dan namanya, maha luhur kekuasaannya dari apa yang aku ucap. Ya, akhirnya kembali ke kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Tuhan kalau kita ucapkan, kita katakan karena akal kita memahami, dan itu bukan Tuhan. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Segala yang terlintas dalam pikiranmu Allah tidak sama. Itu. Maka orang akal cukup berpegang dengan nakal. Ya. Dan bukti-bukti akal pun tidak boleh keluar dari nakal itu. Ya. Itulah zon namanya. Nah, selebihnya ada i'lamullah, pemberitahuan Allah, ya, untuk mengenal dirinya ke dalam hati manusia. Dan ketika diucapkan tetap tidak hilang, tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Gitu. Coba Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dia punya kitab Sirrul Asrar namanya. Banyak perkataan nyeleneh di situ kan. Ya, tentang Allah itu. Dia coba gambarkan kepada akal dengan gambaran-gambaran yang bisa dilogikakan. Ya. Yang terakhir apa dia katakan? Ini yang bisa aku katakan hanya sedikit dari apa yang aku rasakan. Ya, karena sisanya bukan sisanya, yang paling banyak tidak dapat diungkapkan. Gitu. Itu sebab tauhid bagi orang sufi adalah muskilah ruhiyah. Ya. Orang mesti memiliki kesempurnaan itu, mengalami kesempurnaan itu, mendapatkan kecerdasan spiritual itu, baru kemudian dia mengerti. Nah, jika tidak. Maka ya, semua orang ketika diucapkan, dia coba naikkan yang ada di sini ke akal. Ini Imam Ibnu Arabi kan mencoba naikkan ke akal. Ya, maka akan banyak sekali pandangan begini. Ya, setiap ulama mengatakan begini, mengatakan begitu. Ya, silakan, betul. Ya. Dan tadi saya sudah katakan Imam Ibnu Arabi berpendapat begini. Mungkin ada ulama yang berpendapat lain. Ya, biarkan semuanya begitu. Selama kita tidak mempunyai hakikatnya, ya tidak tahu. Ya.
Berbeda ya dengan perkara yang syar'i nasi zahir misalnya. Nah, itu kita mesti berikan had, ya, batasan ini begini, ini begitu. Nah, yang ini tidak. Karena kalau kita baca misalnya kitab Syekh Abdul Karim Al-Jili, dia akan bicara lain. Artinya bahasanya lain. Nah, jika mereka punya apa yang ada hakikatnya di dalam hati, dia ya boleh. Karena melihat sesuatu boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari situ, boleh dari sana. Ya. Jadi kesalahannya adalah dia tidak, misalnya orang masuk ke taman 10 orang, lalu setelah itu orang itu keluar dan ditanya, apa yang menarik engkau melihat itu? Kan beda-beda tuh. Ya. Beda-beda. Aku melihat keserasian warna bunga merah putih, hitam, kuning gitu kan. Itu indah. Yang satu tidak, letak pohon-pohon besar di antara pohon kecil itu yang indah. Yang satu tidak, rumputnya yang hijau itu seperti permadani dan lain sebagainya. Yang penting semua ada di situ. Jadi jangan paksakan orang untuk yang di sini nih, nah itu satu keindahan yang hanya dicapai oleh jiwa, ya estetik, ya, seseorang. Kalau orang datang ke bangunan-bangunan kuno, ya, ngelihat, wih, sudah usang, udah. Tapi yang punya jiwa seni itu, oh ini itu. Datang lagi yang lain, ininya, itunya. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan sihir-sihir ini tadi. Dan terakhir, qala al-Qunawi. Ya, siapa al-Qunawi ini? Murid al-Imam Ibn Arabi. Bahkan anaknya, tapi anak sambung. Dalam perjalanan Imam Ibn Arabi sampai ke Konya, ketemu seorang wanita beranak satu, ya, dinikahinya, dan anaknya dididik oleh Imam Ibn Arabi, kemudian menjadi kembaran Imam Ibn Arabi, Sadruddin Al-Qunawi dari Konya, ya. Nah, saya pernah ziarah ke kubur Imam Sadruddin, ya, Muhammad ibnu Ishaq Ar-Rumi Asy-Syafi'i Al-Kunyawi. Di dalam Syarah At-Ta'arruf, zakara ba'duhum bil hadis annahu min babi ta'liq bima la yakun wa dzalika anna ma'rifatan nafsi qad sadda syari'u babaha liqaulihi qulir ruh min amri rabbi. Fanabbaha bidzalika ala anna al-insana idza ajaza an idrakin nafsihi allati hiya min jumlatil makhluqat wa hiya aqrabul asya ilaihi fa huwa an ma'rifati khaliqihi a'jaz bal huwa ajizun an idraki haqiqati quwah wa hawasihi kasamihi wa basarihi wa syammihi wa kalamihi wa ghairi dzalik fa inna lin nasi fi kullin minha ikhtilafatin wa madzahiba la yahsulun nadhiru minha ala ta'il kakhtilafihim bi annal ibsara bil intiba' aw bi khurujis su'a wa anna syamma bi taqayyubil hawa aw bin bisasil ajza min dzirraihah ila ghairi dzalika min al ikhtilafatil masyhurah. فإذا كان الحال بهذه الأشياء الظاهرة التي يلابسها الإنسان على هذه المنوال فكيف يكون الحال في معرفة الكبير المتعال وقد تحصل مما سقناه بمعنى هذا الأثر أقوال والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. Ini Syekh Sadruddin Al-Qunawi di dalam kitabnya Syarah At-Ta'arruf, ya,
Syarah At-Ta'arruf. At-Ta'arruf ini kitab Al-Imam As-Sahrawardi ya. At-Ta'arruf li madhhabi ahli tasawuf. Imam Sadruddin punya sarahnya. Apa kata beliau? Sebagian ulama telah menuturkan tentang hadis ini bahwa ia adalah merupakan sebuah bentuk komentar. Artinya sarah-sarah orang itu adalah komentar terhadap sesuatu yang tidak ada. Ya, sebetulnya dia ceritakan sesuatu yang tidak ada. Demikian itu bahwa sungguhnya pintu mengenal diri, ya, artinya diri mengenal ruh. Ya. Napas-napas ini ruh diri. Ya, telah ditutup oleh Allah karena firman-Nya, katakanlah roh itu merupakan urusan Tuhanku, min amri rabbi. Maka dengan demikian diingatkan bahwa sesungguhnya manusia apabila lemah untuk mengenal dirinya, di mana ia adalah makhluk ciptaan, ya, dia tidak mampu mengenal dirinya. Dan sedangkan diri dia itu, ruh itu sesuatu yang paling dekat kepada dia. Ya. Maka terlebih lemah lagi mengenal Allah. Bahkan dia sendiri lemah mengetahui hakikat kekuatan panca inderanya, seperti pendengaran, pandangan, penciuman, percakapannya dan lain sebagainya. Nah, karena orang-orang pada setiap perkara itu mempunyai perbedaan pandangan tentang penglihatan, pendengaran, penciuman saja. Para pakar-pakar ilmu ini, ya, itu mempunyai pendapat masing-masing, di mana yang meneliti tidak mendapat banyak manfaat sebagaimana karena orang-orang yang pada setiap perkara itu mempunyai perbedaan. Tadi orang bicara tentang mata saja, ya, mata melihat apakah mata itu ada cahaya di dalamnya atau memang di luarnya ada cahaya atau apalah, ya. Bidang ini pun berbeda pendapat, ya. Artinya kalau terus diperbincangkan, kata beliau, tidak mendapat banyak manfaat. Sebagaimana perselisihan mereka tentang bahwa penglihatan itu disebabkan kesan otak atau pantulan cahaya, atau penciuman disebabkan asimilasi udara atau penyebaran sumber bau, dan berbagai perbedaan yang ada di kalangan para pengkaji itu. Ya, maka dalam hal ini, dalam perkara yang nyata saja yang ada dekat pada manusia, mereka tidak tahu bagaimana dia dapat mengenal Allah yang maha luhur. Ya, akhirnya apa yang kami jelaskan tentang makna ini berarti banyak pendapat-pendapat. Wallahu a'lam bishawab, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Jadi memang man arafa rabbahu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu bukan hadis. Namun para ulama tidak membantah maknanya, bahwa maknanya benar. Ya, bahkan ahli hadis seperti Imam Nawawi tadi, ya, dan para fuqaha yang lain, Imam Zarkasi, membahasnya. Gitu. Maksudnya adalah ini karena orang yang memahami tentang khaliq wa makhluk sebagai pembahasan akidah, ya, maka dia akan memahami bahwa makna man arafa nafsa faqad arafa rabbah, itu makna yang membawa kepada satu kebenaran tentang wujud dan tauhid, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun semua imam menulis, imam-imam fuqaha yang memang, ya, sebetulnya yang ada di situ notabene sufi semua, ya. Nah, dia membenarkan maknanya, ya. Dan kita sering juga ditanyakan, kenapa orang sufi mengatakan qala Nabi. Nah, masalahnya
kan tidak boleh kalau secara ilmiah dikatakan itu hadis. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena memang bukan hadis. Ya. Namun Imam Ghazali sendiri mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan mereka kasaf terhadap maknanya, dan ada yang mimpi Rasulullah membenarkannya. Jadi itu bukan wilayah ilmiah gitu. Namun ya, para ulama lebih membahas kepada maknanya, ya, dan maknanya betul. Ya, maknanya betul. Ya, boleh setengah jam kita tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan.